Merebaknya penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak berdampak pada penjualan hewan kurban. Harga hewan kurban pun naik akibat kurangnya pasokan dan adanya proses sertifikasi yang harus dilalui oleh hewan kurban. Berikut pantauan Rizky Darmansyah dan Aliansyah di salah satu pusat penjualan hewan kurban di Kelapa II Depok. Kurang dari 1 bulan lagi umat Islam akan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Namun tahun ini berbeda karena mewabahnya PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak milik ribuan peternak yang ada di sejumlah wilayah di tanah air. Tentunya ini tidak hanya berdampak pemirsa bagi peternak, namun juga berdampak bagi penjual ataupun pedagang hewan kurban yang ada, karena kita tahu syarat hewan dapat dikurbankan adalah dalam kondisi yang sehat dan juga tidak cacat. Saya ajak Anda untuk mengecek langsung bagaimana kondisi penjualan di pusat penjualan hewan kurban. Di tengah adanya wabah PMK ini, kita akan berbincang langsung untuk mengetahui dampaknya seperti apa dan benarkah ada kenaikan harga hewan kurban akibat wabah PMK ini. Halo Bang, dengan Bang siapa ini namanya? Saiful. Ya, Bang Saiful. Ini kan kita tahu mewabah ya, PMK di hewan ternak. Dampak yang sudah dirasakan oleh penjual hewan kurban saat ini apa saja? Salah satunya pemasok ya, pemasok hewan kita agak terbatasan kota karena di situ ada pemekatan ya dari khususnya sapi-sapi dari Jawa Timur. Nah saat ini memang sudah total lockdown. Ya bagaimana para pengusaha sapi ini putar otak harus mencari subsidi pemasok sapi. Dari segi harga pun melonjak naik, seperti itu Mas. Mas Saiful, harganya melonjak naik. Ini naik berapa? Kita boleh sambil lihat-lihat kondisi sapinya di sini. Naik berapa persen dan jenis apa saja yang mengalami kenaikan Mas Saiful? Ya khususnya hampir semua jenis ya Mas ya untuk naik kira-kira kisaran sampai 30% kenaikan itu dengan adanya wabah PMK ini. Oke. Iya. Di sini kan ada sejumlah jenis yang dijual ya. Tadi ada yang PO begitu ya, ada Bali dan juga Limosin. Mungkin boleh disampaikan pada pemirsa, ini sebelumnya harganya berapa dan semenjak adanya wabah PMK ini jadi berapa Pak harganya? Ya biasanya kita kepada kisaran untuk jenis Bali itu masih ada kisaran 20 ke bawah, sekarang udah kisaran dari 22 sampai 36. Untuk jenis Limosin itu di kisaran dari mulai 40 sampai 80. Nah, sama jenis untuk jenis PO pun kisaran dari 40 sampai 80 juta. Mas Saiful ya, bisa contohin beberapa hewan di sini atau secara kasat mata begitu ya terlihat bahwa hewan kurban ini contohnya sapi di sini dalam kondisi yang sehat begitu. Nah, pertama, kita juga di sini dilakukan suatu pencegahan ya, terutama untuk penyemprotan disinfektan dan fogging gitu kan untuk mencegah bakteri-bakteri yang masuk. Ya, di sini kita selalu memandikan. Jadi melihat di unsur ini sapi ini sehat dari segi fisiknya, ya kan luka-lukanya kita cek gitu kan, semuanya dari bersih semua matanya, itu kan dari mulutnya, tidak keluar air liur gitu. Nah itu mata, itu sih bagian-bagian kulit-kulitnya ada yang luka atau tidak. Nah di sini kita bisa lihat sapi ini sehat atau tidaknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Saiful atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Itu tadi beberapa hal yang harus diingat oleh masyarakat ketika ingin membeli hewan kurban di tengah wabah PMK. Karena kita tahu berdampak tadi ya terhadap para pedagang hewan kurban. Harga hewan kurban memang agak sedikit naik akibat adanya wabah PMK. Dan yang perlu diingat oleh masyarakat tipsnya adalah pastikan kondisi sapi sehat mulai dari kulit, bagian badan, kemudian mata dan juga mulut, serta pastikan tempat penjualan hewan kurban ini memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Aliansyah TV One mengabarkan.